Halo semuanya, apa kabar? Aku harap kalian semua baik-baik aja, sehat-sehat aja. Kali ini aku pengen buat untuk pembacaan tentang love reading kamu di Juli 2024 ini. Wow, udah bulan 7 ya, dan ini untuk zodiak. Waktunya untuk Capricorn. Oke, Capricorn, bacaan ini bisa pas bisa enggak untuk kamu. Jadi kalau nggak pas, nggak sesuai, ya udah jangan dipaksakan. Berarti memang bukan untuk kamu. Dan kalau kamu ingin konseling personal reading, silahkan untuk klik link website di bawah sini. Aku menawarkan untuk konseling secara spiritual, astrologi Vedic, dan juga secara psikologi. Karena aku bukan hanya seorang tarot reader, namun juga seorang konselor. Kita lihat oracle-nya ya untuk kamu. Capricorn, energinya bisa terbalik ya, energi kamu atau energi seseorang yang sedang berurusan dengan kamu. Dan di sini ada ibu labu ya. Ini bulu-bulu ini tidur. Ibu ini lagi hamil nih, kerjaannya tidur aja di sini. Kita lihat sama-sama oracle-nya ya untuk Capricorn. Wow, ada Isis atau past life. The situation involves your past life memories. Capricorn, kamu ngerasa banyak hal yang terjadi dalam hidup kamu, dan aku ngerasakan sekali kamu sangat bersyukur untuk apapun yang terjadi. Ada energi kamu akhirnya dalam percintaan, walaupun ada kegagalan ya, walaupun kamu gak mengerti, kamu akhirnya menyadari setidaknya ini untuk membuat energi yang gak baik itu pergi menjauh dari kamu. Energi cinta, kasih sayang yang memang gak baik untuk pergi, ya kasarnya untuk pembuangan energi karma yang buruk, untuk melepaskan apapun yang buruk agar apapun yang terjadi dalam hidup kamu ke depannya jauh-jauh lebih baik, jauh lebih sempurna ya. Energi masa lalu di sini bagus buat kamu benar-benar merenung, benar-benar belajar, dan membuat kamu di dalam posisi yang nyaman banget. Jika kamu masih single pun di dalam percintaan, kamu gak akan masalah ya. Justru semakin kamu dewasa semakin baik. Tapi kalau kamu ada energi yang tidak menerima, tidak benar-benar dewasa melihat apapun yang terjadi, ini akan menyakitkan kamu Capricorn. So perhatikan lagi, apakah kamu udah benar-benar mengambil pembelajaran dari setiap hidup kamu, yang terjadi di hidup kamu sih. Energinya ngasih lihat, semakin kamu dewasa sebenarnya kamu bisa membantu banyak orang di luar sana untuk lebih realistis. Energi kamu yang sangat dewasa, kamu yang sangat ibaratnya realistis, kamu yang logikanya cukup baik, akan membantu untuk memperlihatkan terhadap orang di luar sana gimana caranya untuk melihat kehidupan. Simpelnya, sederhananya gitu. Kayak kalau di dalam hubungan nggak ada yang bisa dipertahankan, nggak baik, untuk apa dipertahankan, untuk apa dipaksa sih. Energi kamu bakal seperti itu, dan orang banyak akhirnya wow gitu. Mereka di awal memang agak nggak suka karena mungkin kamu terasa sangat tegas, terlalu keras kepala, terlalu idealis. Tapi makin kesini mereka melihat benar-benar kalau kamu benar-benar melihat hidup itu dari kenyataan realnya, hidup itu seperti apa ya. Kamu nggak munafik, kamu nggak naif ya. Walaupun ada energi naif, bukan berarti kamu terjebak dalam energi tersebut. Kamu tahu harus gimana dalam hidup ya sih. Di dalam rumah tangga, jika kamu masih udah berumah tangga ataupun kamu masih single ya, dalam diri kamu, kehidupan kamu dengan orang banyak, dengan keluarga kecil kamu akan sangat-sangat cukup dinamis di sini ya. Jadi hubungan kamu akan penuh energi, ada energi cinta, care, dan saling menghargai. Walaupun misalnya ada perbedaan usia yang lebih, itu mungkin kamu jauh lebih muda dari keluarga kamu yang lain, tapi akhirnya mereka melihat banyak kedewasaan dan kamu banyak memperlihatkan energi yang apa yang kamu katakan adalah hal yang benar.
gitu ya. Energi yang bagus sebenarnya ya. Akhirnya kamu lihat keberhargaan diri kamu. Tapi kalau misalnya ada energi yang enggak, aku masih drop, masih stres atau gimana pun juga ya, see, there is no need to hurry to force things to happen. Ingat, energi ini bisa berlaku nanti, jadi kamu gak perlu maksakan diri kalau kamu belum nyampe ke posisi ini ya, karena everything, apapun itu terjadi di waktu yang tepat untuk kamu, versinya kamu. Orang lain lebih cepat, belum tentu kamu juga cepat. Kenapa? Karena kita butuh waktu. Segala sesuatu yang alami, organik itu butuh waktu sih, quiet time. Ada waktunya, ada jalannya sendiri. Kamu gak bisa maksakan waktu untuk menanam tumbuhan. Itu akan sama saat kau menanam misalnya pohon jati di Kalimantan dan kamu coba tanamnya di Jawa, pasti akan ada perbedaan waktunya, perbedaan pulaunya, perbedaan tanahnya, kesuburan tanah sih. Itu yang terjadi, itu yang terlihat. Jadi kamu gak bisa memaksakan diri kamu untuk cepat-cepat, aku pengen baik-baik aja, aku pengen ngerasa happy. No, kamu harus fokus, kamu harus berada di dalam energi yang reseptif, menerima apapun yang udah terjadi. Ini udah jalannya, ini udah waktunya ya. Apapun yang terjadi, apapun yang bermain, ya udah begini jalannya, dan kamu lakukan apapun yang terbaik versinya kamu. See, allow yourself to receive. Saat kamu menerima apapun yang bikin sakit, bikin kecewa, di situ artinya kamu akan menerima apapun yang bikin kamu happy, apapun yang bikin kamu bahagia ya, karena itu ngasih lihat kamu berada di posisi akhirnya mengerti apapun yang terjadi itu indah loh sebenarnya. Mungkin akan ada yang marah, emosi, enggak gitu, semuanya menyakitkan, mengecewakan ya. I have been there, aku dulu ada di posisi kamu juga, Capricorn. Untuk percintaan memang energinya kamu gak bisa memaksakan dengan cepat. Aku merasakan banget untuk seorang Capricorn, kamu gak akan benar-benar merasakan real cinta itu sebelum kamu merasakan patah hati yang luar biasa 2-3 kali bahkan lebih. Lalu kamu harus benar-benar merasakan cinta itu sendiri ke dalam diri kamu. Gimana kamu bisa memberikan cinta kalau kamu sendiri gak punya cinta untuk diri kamu sendiri? It's quite of bias, itu seperti bias, itu seperti kasarnya malah kamu yang ingin memanfaatkan sesuatu dari orang. Jadi aku pengen cinta dari pasangan, tapi kalau ditanya cinta itu apa ke diri kamu, kamu sendiri juga masih bingung menjelaskan. Mungkin kamu tahu, tapi real cinta yang sebenarnya apakah kamu benar-benar udah rasakan atau masih menerka-nerka? Justru ini adalah masa yang untuk ketenangan bagi diri kamu. Ini yang aku lihat ya untuk kamu Capricorn, masa yang memang untuk kamu belajar memahami apapun yang terjadi butuh waktu, butuh jalannya. Aku ngerasakan banget memang untuk seorang Capricorn, kalau kita pengennya cepat, kita pengennya kalau bisa satu seumur hidup dengan pasangan kita, udah nggak ada yang lain lagi, nggak perlu dengan siapapun lagi gitu ya. Sudah setia sama dia sampai selama-lamanya gitu ya, pengennya kan kayak gitu. Aku merasakan banget energi seorang Capricorn yang kayak gitu. Tapi ya, kita lupa ya, selamanya versinya kita dan selamanya versi pasangan yang kita kira bisa bersama kita ini belum tentu sama, dan dia juga punya jalannya sendiri, takdirnya dia sendiri yang mungkin harus dia jalani tanpa kita ya. Kita terlalu untuk seorang Capricorn itu memang aku harus bilang nih, harus paham gitu ya, apapun ya jalannya ya seperti itu ya, udah kayak gitu. Terlalu banyak bertanya, terlalu banyak menilai akan menyakiti kamu. So, ya. Oke, kita lihat orakelnya, tarotnya sebentar ya. Untuk Capricorn. Oke. Ada The Magician. Magical moment terjadi di Hermit.
kaprik untuk percintaan ya. Kalau kau masih belum mengerti cinta, ada masih rasa marah, masih ada energi yang apa ya, aku somehow tuh takut, khawatir, ini artinya untuk kamu memang menarik diri dulu sih. Six of Swords. Terkadang kita ngerasa kita tuh baik-baik aja ya, kita udah sembuh, kita udah healing gitu ya, tapi saat kita masuk ke dalam sebuah hubungan, kita melihat diri kita tertrigger lagi. Mulai dari komunikasi yang baru, kita takut membuka diri, si Ten of Swords, takut untuk memperlihatkan siapa diri kita, takut untuk surrender. Ini memang ngasih lihat sebenarnya kamu masih perlu waktu untuk sendiri, menarik diri. Kamu gak harus single misalnya udah berpasangan sekarang misalnya, tapi kamu harus punya waktu me time atau waktu untuk merenung dengan diri kamu sendiri, hidup kamu, dan apapun yang terjadi dalam hidup kamu ya, tanpa ada intervensi dari pasangan kamu. Memang terkesannya egois, tapi ya itu yang harus kamu jalani, karena di Saturn retrograde ini, di akhir bulan ini aku melihat masih sampai akhir tahun ini akan ada banyak perenungan untuk kamu. Kalau kamu nggak mempersiapkan diri, ya ini akan menyakiti kamu. Ya, ini akan buat kamu berpikir apakah ini benar-benar cinta yang kamu cari, kamu inginkan. Dan kalau kamu bisa melewatinya, karena tahun depan Saturn bakal pindah ke Pisces, ya, energi komitmen udah ada di tangan kamu. Ibaratnya udah ada komitmen di jari kamu. So, nggak perlu untuk khawatir. Ya, karena cinta sejati, jodoh kamu nggak akan pernah kemana-mana. Dia akan selalu stay untuk kamu. Okay, so that's it. I think that's all. Aku harap ini membantu. Thank you so much for watching. Doa terbaik untuk kalian semua di luar sana. Bye bye. See you in the next video. Jaga kesehatan. Bye.